Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fluida dinamis, di mana pada video sebelumnya fluida dinamis pembahasan yang pertama itu kita sudah membahas tentang fluida ideal, jenis-jenis fluida yang seperti apa yang termasuk dalam atau yang bisa dikatakan sebagai fluida ideal. Kemudian ada pembahasan kita juga tentang debit fluida, debit aliran, serta asas kontinuitas, di mana asas kontinuitas ini kemarin sudah kita ketahui bahwa konsepnya ialah kelajuan atau kecepatan aliran fluida itu apabila dia berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jadi semakin besar luas penampang, maka kelajuan atau kecepatan alirannya akan semakin kecil. Seperti itu. Selanjutnya, pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu ke hukum selanjutnya, yaitu hukum Bernoulli. Oke. Jadi di sini pada hukum Bernoulli, di sini tampak sebuah gambar pipa. Ada pipa A, B, dan C. Pada pipa mendatar ini dia memiliki diameter yang ini diameternya yang lebih besar, kecil, kemudian sedang gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa pada pipa mendatar yang memiliki diameter yang menyempit ini, kelajuan fluida yang paling besar adalah pada pipa yang B, tetapi tekanannya justru paling rendah. Nah, hal ini ditunjukkan oleh paling rendahnya permukaan fluida yang naik di dalam tabung B. Nah, jadi keadaan ini itu dijelaskan pada hukum atau asas Bernoulli ini, di mana pada pipa horizontal seperti ini, tekanan fluida yang paling besar itu ada pada bagian kelajuan alirnya yang paling kecil, dan tekanan paling kecil adalah pada bagian kelajuan alir yang paling besar. Jadi di sini asas Bernoulli ini dia menjelaskan hubungan antara tekanan dan kelajuan. Jadi semakin besar tekanannya, maka kelajuan alir yang paling kecil itu adalah tekanan fluidanya yang paling besar, dan sebaliknya seperti itu. Untuk persamaannya, oke, kita masuk ke penerapannya dulu. Penerapannya di sini ada dua contohnya. Yang pertama, dua perahu yang saling berbenturan. Dua perahu bermotor dapat berbenturan karena berkurangnya tekanan pada air yang mengalir di antara keduanya. Jadi tekanannya berkurang sehingga dia tetap kelajuannya akan besar, sehingga mereka tetap bisa berjalan seiring gitu. Kemudian yang kedua adalah aliran air yang keluar dari keran. Oke, ini contohnya. Nah, untuk persamaannya, persamaan Bernoulli, di sini misalnya ada pipa bentuknya seperti ini. Yang di sini adalah titik pertama, yang ini titik kedua. Nah, untuk persamaan Bernoulli, hukum Bernoulli di sini menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, kemudian energi kinetik per satuan volumenya, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Jadi tekanan, kemudian energi kinetik serta energi potensial pada pipa di titik 1 ini sama dengan di titik 2, sehingga berlaku persamaan ini P1 ditambah 1/2 rho P12 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho P2 kuadrat ditambah rho GH2. Atau hukum dari Bernoulli, hukum Bernoulli-nya P sama dengan 1/2 rho P1 kuadrat ditambah rho GH itu adalah konstan. Gitu. Ini untuk persamaan Bernoulli-nya. Kemudian untuk dua kasus persamaan Bernoulli. Kasus yang pertama yaitu kasus untuk fluida yang tidak bergerak. Untuk fluida yang tidak bergerak ini, kecepatan pada titik yang pertama, tadi misalnya
itu sama dengan kecepatan pada titik yang kedua, sama dengan 0. Karena nilainya 0, sehingga di sini tekanan pertama dikurang tekanan kedua sama dengan rho dikali G dikali ketinggian H2 dikurang H1. Kasus yang kedua yaitu kasus untuk fluida yang mengalir di dalam pipa mendatar. Ini yang tadi, pipa mendatar horizontal jika tidak terdapat perbedaan ketinggian di antara bagian-bagian fluidanya, sehingga persamaannya berlaku P1 dikurang P2 itu sama dengan 1/2 rho dikali V2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Karena di sini tadi tidak ada perbedaan ketinggian, sementara yang di kasus pertama itu kecepatannya adalah 0. Makanya di sini tidak ada variabel kecepatan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama tentang hukum Bernoulli. Air PAM memasuki rumah melalui sebuah ini PDAM ya. Air PDAM memasuki rumah melalui sebuah pipa berdiameter 2 cm pada tekanan atmosfer. Oke. Pipa menuju ke kamar mandi lantai kedua pada ketinggian 5 meter dengan diameter pipa 1 cm. Jika kelajuan aliran air pada pipa masukan adalah 3 meter per sekon, hitung kelajuan, debit, dan tekanan air dalam bak mandi. Oke, berarti di sini ada 3 yang ditanyakan. Kemudian kita lihat dulu yang diketahui. Yang pertama, diameter pipa yang pertama yaitu 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian tekanannya 4 atmosfer. Nah, satuan atmosfernya harus kita ubah dulu ke dalam satuan Pascal. Jadi 4 atmosfer sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian ketinggian yang pertama itu 0. Kemudian untuk diameter pipa yang kedua 1 cm atau sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 2 meter dan kecepatannya 3 meter per sekon. Adapun ketinggian pipa yang kedua naik ke atas itu ya 5 meter. Nah, di sini kita bisa mencari kecepatan kedua menggunakan hukum Pascal yang kemarin. Jadi V2 sama dengan V2 sama dengan D1 per D2 kuadrat dikali V1. Kita masukkan angkanya, didapat kecepatan yang keduanya ialah 12 meter per sekon. Nah, kemudian baru kita mencari dapat kelajuannya, kemudian kita lanjut mencari debitnya. Debitnya sehingga Q sama dengan A2 dikali V2. A2 bisa kita cari dengan rumus VD kuadrat dibagi 4. Ya, VD V diameter dibagi 4 dikuadratkan. Itu untuk luas permukaan lingkaran. Jadi pipanya kita anggap sebagai lingkaran. Jadi rumusnya 1/4 VD kuadrat dikali V2, sehingga didapatkan debit alirannya ialah 3pi dikali 10 pangkat negatif 4 meter kubik per sekon. Nah, kemudian baru kita masukkan ke persamaan Bernoulli atau asas Bernoulli untuk mencari tekanan pada pipa yang penampangnya kecil tadi. Kita masukkan karena dia ada 2 keadaan tadi. Jadi di sini kita masukkan P2 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho P2 kuadrat ditambah rho GH2 sama dengan P1 ditambah 1/2 rho P1 kuadrat ditambah rho GH2. Ini mau yang ini sebelah kanan, ini sebelah kiri itu bisa bebas karena dia konstan sifatnya. Kemudian yang di sini karena mula-mula dia masih di permukaan dasar tadi ya, maksudnya di lantai dasar, jadi ketinggiannya itu dianggap 0, makanya di sini 0. Kemudian yang mau kita cari adalah P2, sehingga P2 nya itu sama dengan P1 ditambah 1/2 rho P1 kuadrat dikurang V2 kuadrat
dikurang rho GH2. P1-nya tadi udah kita dapat diketahui dalam soal, kemudian kita masukkan 1/2. Massa jenisnya itu adalah massa jenis air 1000. Kemudian kita masukkan kecepatannya atau kelajuannya masing-masing. Tadi V1 udah diketahui dalam soal, kemudian V2-nya kita dapatkan di yang awal tadi 12 ya, jadi V2-nya 12/2 dikurang 1000 dikali 10 dikali 5 ketinggian yang kedua. Kita hitung sehingga diperoleh tekanan pada pipa yang bergelombang kecil itu adalah 2,8 kali 10 pangkat 5 Pascal atau sekitar 2,8 atmosfer. Kalau kita mau ubah ke dalam atmosfer. Oke. Itu dulu untuk pembahasan hari ini tentang hukum Bernoulli. Pada video berikutnya nanti akan kita bahas aplikasi dan penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian untuk pembahasan pada video kali ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.